Seringkali kita menghadapi kondisi hidup yang penuh dilema akibat adanya keputusan-keputusan keliru yang kita ambil di masa lalu. Akibatnya ada banyak situasi-situasi yang rumit, bahkan penuh konsekuensi yang harus kita hadapi. Disinilah musuh menjadikan pijakan untuk menyerang dan melemahkan iman kita. Tidak mudah memang. Akan ada banyak doa yang bercampur seruan manusiawi yang tercetus dari batin kita. Ada rasa percaya, juga rasa takut, juga rasa kecewa, dan mungkin bahkan ada rasa penyesalan. Pendek kata, kita membutuhkan kedaulatan Tuhan yang mengintervensi hidup kita. Tentunya hal pertama yang mesti kita perhatikan adalah kita tidak perlu lari dari fakta dan data negatif yang memang harus kita hadapi. Hadapilah sebagai pribadi yang bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil, baik itu keputusan tepat ataupun yang keliru. Ini merupakan langkah awal untuk kita terus menabur dalam kebenaran. Kitab Mazmur pasal 126 ayat 5-6 menuliskan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Selanjutnya, yakin dan percayalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala situasi dan keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Bagian kita adalah terus berfokus hanya kepada Tuhan. Jagai hati yang mencintai Tuhan dan teruslah melangkah melakukan kehendak Tuhan. Musuh akan berupaya membuat kita berputar arah, tapi jangan pernah menyerah. Teruslah melakukan kehendak Tuhan. Dengan demikian kita akan melihat intervensi kedaulatan Tuhan yang sangat nyata. Kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28 menuliskan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang terakhir yang harus kita perhatikan adalah jagai mulut kita. Pastikan kita terus memperkatakan hal yang benar dan berasal dari hati yang penuh kasih. Karena perkataan kita sungguh-sungguh sangat berkuasa. Perhatikan perkataan Daud dalam Mazmur pasal 3. Dalam kondisi yang sangat dilematis, di mana ia harus berperang dengan Absalom anaknya sendiri. Ia mengucapkan doa yang bercampur dengan kemarahan manusiawi. Dalam Mazmur 3 ayat yang ke-7 dituliskan, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Daud mengekspresikan kemarahan lewat mulutnya. Untuk sejenak kita menganggap itu adalah doa yang wajar. Tapi sesungguhnya tidak, karena apa yang ia ucapkan itulah yang terjadi. Absalom mati, dan Daud sangat menyesal. Dari hal itu kita belajar, hati-hati dengan ucapan-ucapan kita ketika dalam kondisi suasana hati atau emosi yang negatif. Itu bisa menjadi bumerang bagi kita. Pakai mulut kita untuk tetap memberkati dalam segala situasi dan keadaan, serta perkatakan janji Tuhan. Itu adalah senjata untuk memukul mundur musuh dan menghadirkan realita kedaulatan Tuhan. Pakai mulut kita untuk menjadi senjata kebenaran. Amin.